Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat tani, kembali lagi bersama saya Rizpiandi dalam channel Bumi Kita. Sudah sekian lama kita tidak berjumpa dan alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali bersama kami tentunya di channel Bumi Kita. Apa kabar sahabat tani hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat tani, di sela-sela kegiatan kami bertani, kami akan menyempatkan berbagi kepada kawan-kawan sekalian, yaitu sedikit mereview ataupun mencoba menyampaikan apa yang kami ketahui terhadap salah satu pupuk, yakni KNO3 merah. Seperti apa fungsi dari KNO3 merah dan seperti apa kelebihan dari KNO3 merah dan apa saja kandungan unsur hara yang ada di dalam KNO3 merah, selanjutnya akan kita bahas tuntas di video berikut ini. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat tani mendapatkan video terbaru dari kami. Unsur hara merupakan salah satu unsur yang paling penting dibutuhkan oleh tanaman. Kenapa tidak? Karena ibarat manusia, unsur hara adalah pengganti makanan bagi manusia. Ketika manusia tidak makan, maka akan terjadi yang namanya kekurangan gizi ataupun lain sebagainya yang akan menyebabkan berbagai penyakit yang muncul kepada manusia tersebut. Begitupun dengan tanaman. Ketika kita tidak memberikan nutrisi ataupun unsur hara kepada tanaman tersebut, maka tanaman kita menjadi tidak subur ataupun pertumbuhannya menjadi abnormal. Ketika tanaman sudah menjadi abnormal, akan rentan terserang penyakit yang bisa menyebabkan kerugian. Di dalam dunia pertanian, kerugian merupakan sesuatu hal yang sangat ditakuti oleh para petani. Kenapa tidak? Kita bertani mengeluarkan uang untuk sebagai modal awal. Dan selanjutnya kita mengharapkan yang namanya keuntungan. Dan ketika tanaman kita tidak subur, maka yang terjadi adalah kerugian. Ini adalah sesuatu hal yang sangat ditakuti oleh seluruh petani. Baik, pada hari ini kita akan mencoba membahas tentang pupuk KNO3 merah. Kenapa kami ingin membahas tentang pupuk KNO3 merah? Berdasarkan pengalaman kami, KNO3 merah ini merupakan salah satu pupuk yang memberikan kecukupan unsur hara pada tanaman, tentunya dengan kadarnya masing-masing. Pupuk KNO3 merah yang akan kita review kali ini yakni dari KNO3 merah dari Pak Tani. Seperti ini kemasannya. Ini salah kami lakukan pembukaan packaging, kami buka di bagian bawah sehingga sedikit sulit untuk menampilkan kepada kepada sahabat tani. Baik, adapun kandungan unsur hara yang terdapat di dalam KNO3 merah ini, yakni yang pertama, yang pertama itu adalah nitrogen. Nitrogen ini yang ada di dalam pupuk KNO3 merah ini berbentuk nitrat. Nitrogen akan bisa diserap oleh tanaman ketika nitrogen tersebut berbentuk nitrat, dan di dalam pupuk ini nitrogennya sudah berbentuk nitrat. Artinya penyerapan unsur hara yang ada di dalam pupuk ini ketika kita aplikasikan kepada tanaman itu akan langsung diserap oleh tanaman, sehingga tidak perlu melakukan proses-proses sebelumnya baru kemudian bisa diserap oleh tanaman. Fungsi nitrogen kita juga sudah sama-sama mengetahui, yakni untuk mempercepat pertumbuhan pada tanaman, khususnya pada vegetatif. Selain itu, nitrogen juga berfungsi untuk membentuk pertumbuhan secara umum keseluruhan pada tanaman tersebut. Akan tetapi, perlu kita ingat, pemberian nitrogen berlebihan juga sangat berbahaya bagi tanaman. Khususnya tanaman yang sudah terserang oleh jamur, sebaiknya kita hindari penggunaan pupuk nitrogen, karena ini dapat meningkatkan intensitas dari serangan jamur tersebut. Nah, kemudian sahabat tani, kandungan unsur hara berikutnya ialah kalium. Kalium berfungsi untuk pembentukan protein dan karbohidrat pada tanaman. Artinya, kalium membantu proses yang nantinya terjadinya hasil dari fotosintesis. Kalau pada tanaman, cabai itu adalah buah cabainya. Nah, di kalium dia akan membentuk ataupun membantu proses pembentukan protein dan karbohidratnya. Apa hasilnya ataupun apa fungsinya ketika ini kita terpenuhi, maka sangat sedikit kemungkinan ketika kalium ini kita terpenuhi, maka akan sedikit kemungkinan terjadinya yaitu kerontokan buah.
Kandungan unsur hara berikutnya yang terkandung di dalam KNO3 merah Pak Tani ini ialah natrium 18% dan boron sebanyak 0,05%. Sahabat tani, boron merupakan salah satu unsur mikro yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Akan tetapi pemberian unsur mikro artinya kecil, maka kita memberikan terhadap tanaman juga dalam skala kecil. Akan tetapi sangat dibutuhkan oleh tanaman. Apa dampaknya ketika kekurangan boron? Maka akan banyak sekali dampak pada tanaman tersebut. Akan tetapi sahabat tani, pemberian boron yang cukup dan juga tidak berlebihan bisa meningkatkan jumlah ataupun bobot dari buah kita tersebut. Nah, itu dia kegunaan unsur hara yang ada di satu pupuk ini, yaitu KNO3 merah. Selain itu, di kemasan ini juga sudah disebutkan keunggulan pupuk CPN KNO3 merah ini. Yang pertama, mudah larut dan cepat diserap oleh tanaman. Seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa pupuk ini sangat cepat diserap oleh tanaman? Karena nitrogennya berbentuk nitrat, artinya langsung bisa diserap oleh tanaman. Yang kedua, tidak menyebabkan keasaman pada tanah. Selanjutnya, bebas dari klorin. Dan yang keempat, mempercepat proses pembungaan dan pembuahan. Nah, ini yang paling penting sahabat tani. Untuk KNO3 ini sendiri dari CPN atau dari Pak Tani, ini ada dua tipe, ada yang KNO3 merah dan ada yang KNO3 putih. KNO3 putih kita gunakan ketika tanaman kita memasuki fase vegetatif, dan ketika sudah memasuki fase generatif kita menggunakan KNO3 merah ini, karena KNO3 merah berfungsi untuk mempercepat proses pembungaan dan pembuahan pada tanaman. Yang selanjutnya adalah meningkatkan produksi dan kualitas buah, biji, dan umbi. Sahabat tani sudah paham, karena tadi sudah saya sampaikan unsur hara mana yang meningkatkan produksi dan kualitas buah, biji, dan umbi. Tadi sudah saya sampaikan, yakni pada boron dan juga kalium. Yang selanjutnya adalah meningkatkan berat serta menambah rasa dan aroma buah. Nah, ini dia fungsi paling penting dari boron tersebut. Makanya ketika pemupukan kita sebaiknya menggunakan boron, tetapi jangan dalam jumlah besar, karena boron hanya unsur mikro yang dibutuhkan hanya sedikit saja dalam tanaman. Kalau ibarat kata ketika kita memasak, kita tidak kasih garam, katakanlah kita sedang memasak gulai tapi kita tidak kasih garam, maka masakan kita akan hambar dan selera makan kita pun akan hilang. Nah, begitu juga ketika kita memberikan boron terhadap tanaman. Ketika kita berikan terlalu banyak, maka masakan kita tadi ini akan keasinan, kita pun tidak selera memakannya. Nah, seperti itu fungsi boron pada tanaman. Artinya boron dibutuhkan hanya dalam skala kecil dan juga tidak bisa digantikan dengan unsur hara lainnya. Ini yang disebut sebagai unsur hara esensial. Selain itu sahabat tani, kalau untuk kemasan seperti ini, yang KNO3 merah CPN ini kemasannya hanya berat 1 kilo dengan harga mungkin berbeda setiap daerahnya. Kalau di daerah kami itu harganya 25.000. Dan cara aplikasi dari pupuk ini ada 3. Yang pertama itu dikocor dengan konsentrasi 2-5 gram per liter air. Yang selanjutnya adalah ditugal dengan dosis 5-10 gram per tanaman. Dan yang ketiga itu khusus pada tanaman padi ditabur dengan dosis 25 kilo per hektarnya. Saya mengaplikasikan pupuk KNO3 merah ini sudah pernah saya aplikasikan pada tanaman mentimun. Itu juga sudah ada videonya bagaimana cara mencegah kerontokan buah. Nah, itu menggunakan salah satu dengan menggunakan ini. Oke, baik sahabat tani, sekian dulu kebersamaan kita hari ini. Sekian dari saya Rizpiandi. Salam petani milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.